Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda serta tutorial pengolahan datanya. Nah, langsung saja ya, kita isi dulu isi kotaknya itu dengan variabel x1, lalu kita isi lagi dengan x2, nanti seterusnya x3 ya, lalu x3, lalu kita klik Y. Nah, di situ kita klik enter dulu. Oke. Nah, kita ganti ininya dulu ya, namanya usernya dulu, yang sebelumnya kayak video sebelumnya ya, kita ganti dengan scale, seterusnya ya sampai bawah kita ganti dengan scale. Nah, sudah. Nah, kalau sudah semua, kita copy olah datanya dulu ya, kita copy paste buat ke program SPSS nya dari X1 sampai variabel Y, kita tarik ke bawah, kita blok semuanya, kita blok ya dari X1 sampai Y, lalu kita copy paste ke program SPSS yang tadi, kita pindahin yang sini, kita klik paste. Nah, muncullah seperti ini ya datanya ya yang tadi kita copy. Langsung kita ke analisis saja ya, klik icon analisis, kita ke regression, lalu ke linear. Nah, muncul seperti ini ya, ada X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita copy ya X1, X2, X3 nya dan Y, kita copy ke independence, kita blok, lalu kita pindahin isi kolomnya. Nah, sudah. Nah, jangan lupa variabel Y nya kita pindahin juga ya ke dependent. Nah, kalau sudah, kita langsung klik plots, kita langsung ke plots ya. Nah, kita langsung klik plots. Nah, muncul seperti ini. Lalu spreadsheet itu variabel Y kita pindahin ya, yang spreadsheet itu, lalu yang zpred kita pindahin ya di variabel X. Lalu kita klik histogram dan normal probability, langsung ke continue klik. Oke. Nah, lalu akan muncul hasil analisis grafik. Ini gambar plot, lalu ini gambar scatter plot, lalu ada gambar histogram. Nah, jadi histogram itu dengan melihat tampilan grafik histogram dapat dilihat bahwa gambar histogram berbentuk lonceng yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Seperti itu gambarnya ya. Nah, sekarang kita ke grafik plot ya. Jadi pada grafik plot itu terlihat titik-titik menyebar ya di sekitar garis diagonal, dan dekat dari garis diagonal menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, sekarang kita ke uji multikolinearitas. Jadi berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel yang bebas memiliki nilai FIF lebih dari 10 dan tidak ada yang memiliki tolerance value lebih kecil dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas. Nah, kita sekarang ke uji heteroskedastisitas. Jadi pada gambar tentang grafik scatter plot terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas
elastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, hasil grafik scatter plot. Nah, lalu kita ke uji autokorelasi. Nah, jadi ini adalah contohnya ya. Jadi hasil dari Darwin sampai Watson pada tabel 15 menunjukkan nilai D sampai W sebesar 1,715. Jadi nilai tabel DW untuk jumlah sampel 100 atau N dengan jumlah variabel independen 2 atau K sama dengan 2 dan signifikansi 5%. Akan diperoleh nilai DU sampai dengan 1,703. Jadi nilai D sampai W yaitu 1,705 lebih besar dari DU atau 171,703 dan nilai DW atau 1,715 lebih kecil dari 4 diambil DU atau 2,297. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi di sini ya. Kita klik X, lalu kita klik No. Nah, lalu kita langsung ke analisis saja. Kita cari regression, klik regression, lalu kita klik ke linear. Kita klik linear, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita langsung saja ke statistik ya, kita klik statistik, kita klik, lalu nanti akan muncul yaitu seperti ini. Lalu kita klik Darwin Watson, klik continue, itu dulu ya, kita klik ini dulu, descript device, lalu congenital diagnosis, langsung ke continue. Kita klik continue ya, kita klik saja plots. Nah, kita isi lagi ya, sama, jadi kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini, sudah muncul regression residual statistik seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke uji F aja ya. Nah, jadi di sini ada nilai F hitung sama dengan 40.393 dan SIG atau probabilitas sama dengan 0,000. Nilai F tabel untuk N sama dengan 70, DF1 sama dengan 3, DF2 sama dengan 66 dengan A sama dengan 5% adalah 2,744, maka nilai F hitung atau 1,003 lebih besar F tabel atau 2,744 dan probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis 4 yaitu penerapan F-filling, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta diterima. Nah, kita langsung aja ke uji parsial ya. Nah, di sini tuh ada koefisien ya, ada koefisien. Jadi di koefisien ini nilai yang pertama itu nilai T hitung variabel X1 sama dengan 1,0003 dan SIG atau probabilitas sama dengan 0,320 dengan nilai koefisien sama dengan 0,052. Nilai T tabel untuk N sama dengan 70, DF sama dengan 70 sampai 3 diambil 3 sama dengan 67 dengan A sama dengan 5% adalah 1000,966, maka nilai T atau hitung itu 1,003 lebih kecil dari T tabel 1,966 dan probabilitas yaitu 0,320 atau lebih besar 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis 1 atau penerapan F-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta ditolak. Di sini ada. Setelah itu kita ke koefisien determinasi. Nah, di sini ada tabel model summary. Jadi besarnya adjust R
pangkat 2 sama dengan 0,631. Dengan demikian, besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel X1 atau penerapan e-filing dan X2 tingkat pemahaman perpajakan dan X3 kesadaran wajib pajak terhadap Y kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 63,1%. Sedangkan sisanya sebesar 36,9% dipengaruhi faktor atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, sekian penjelasan video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.